Jadi, penyakit asam urat itu berbeda dengan penyakit rematik. Untuk lebih jelasnya, simaknya sampai akhir. Halo kawan, jumpa lagi dengan saya Dr. Prima Satipa. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang masalah asam urat, yaitu nyeri pada sendi kelanjutan video kemarin. Untuk yang belum nonton, klik ya link di atas. Penyakit asam urat atau GOUT adalah sejenis penyakit sendi yang terjadi akibat kadar asam urat dalam darah itu tinggi. Dalam kondisi normal, asam urat itu larut dalam darah dan keluar melalui urin. Tetapi dalam kondisi tertentu, tubuh dapat menghasilkan asam urat yang berlebih atau mengalami gangguan dalam membuang asam urat, sehingga terjadi penumpukan asam urat di dalam darah. Penumpukan asam urat akan membentuk kristal dalam sendi yang dapat memicu nyeri dan pembengkakan di dalam sendi. Tetapi harus diingat juga, meskipun umumnya terbentuk di dalam sendi, kristal asam urat juga bisa terbentuk di dalam ginjal. Kondisi tersebut dapat mengganggu fungsi ginjal atau menyebabkan batu pada saluran kemih. Gejalanya yaitu nyeri sendi mendadak dalam waktu yang singkat, kemudian hilang dalam beberapa hari dan muncul kembali setelah beberapa bulan. Dalam beberapa kasus, penderita asam urat mengalami gejala kronis akibat serangan asam urat yang berulang yang terjadi pada kurun waktu yang lama. Pada asam urat yang akut biasanya terjadi pada satu sendi, bisa di jempol kaki, lutut, pergelangan kaki, ataupun di jari-jari tangan. Gejala akan terasa parah selama 2 hari pertama dan berlangsung hingga 10 hari kemudian. Umumnya penderita akan merasakan sakit pada malam hari. Selain itu, sendi akan terasa bengkak, nyeri, dan kemerahan, dan akan terasa sakit walaupun tersentuh sedikit. Bahkan ada beberapa penderita yang terjadi demam. Sedangkan pada asam urat kronis, gejalanya tidak separah pada asam urat akut. Nyerinya disertai radang, akan tetapi bisa menyebabkan nyeri sendi yang permanen. Penyebab asam urat adalah tingginya purin. Purin adalah zat yang alami dihasilkan oleh tubuh dan juga terdapat di berbagai makanan. Untuk mengurai zat purin, tubuh secara alami menghasilkan asam urat. Nah, sebagian besar asam urat dibuang melalui urin dan sebagian lagi dibuang melalui feses. Pada penderita GOUT atau penderita asam urat, itu terjadi karena kadar asam urat di dalam darah melebihi batas normal. Kondisi ini bisa terjadi karena tubuh menghasilkan asam urat terlalu banyak atau tubuh sulit membuang kelebihan asam urat. Bila berlangsung dalam waktu yang lama, asam urat akan menumpuk dalam tubuh dan membentuk semacam kristal yang tajam di sendi, sehingga menimbulkan nyeri, radang, dan pembengkakan. Beberapa faktor yang meningkatkan terjadinya risiko asam urat. Yang pertama, pria dalam usia rentang 30-50 tahun. Yang kedua, wanita menopause. Yang ketiga, memiliki keluarga yang mempunyai penyakit asam urat. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang tinggi purin. Yang kelima, sering minum alkohol ataupun tinggi gula. Yang keenam, minum obat-obatan tertentu seperti aspirin atau diuretik. Dan yang terakhir, memiliki kondisi medis tertentu seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit ginjal, penyakit tiroid, kolesterol tinggi, leukemia, hipertensi, dan obesitas. Untuk memperoleh diagnosis asam urat, dokter akan memeriksa Anda dan menanyakan riwayat penyakit, kemudian melihat dan memeriksa ke lokasi sendi yang sakit. Setelah itu akan dilakukan pemeriksaan lanjutan, yaitu dengan cara tes darah kadar asam urat. Kemudian tes urin, tes cairan sendi, pencitraan seperti foto ronsen, dan CT scan. Nah, penderita asam urat harus mewaspadai terjadinya komplikasi, yaitu munculnya benjolan keras atau disebut TOFI. TOFI ini terbentuk akibat penumpukan kristal asam urat di bawah kulit dan dapat terjadi di beberapa area tubuh seperti di jari, tangan, siku, atau di sekitar mata kaki. Meski tidak menimbulkan nyeri, TOFI bisa membengkak dan mengeras saat terjadi serangan asam urat. Kemudian asam urat bisa kambuh, yaitu bila asam urat dibiarkan dan tidak tertangani, bisa menyebabkan keropos dan kerusakan pada sendi. Komplikasi yang lain adalah terbentuknya batu ginjal akibat penumpukan kristal asam urat yang menumpuk di saluran kemih. Nah, untuk penanganannya biasanya diberikan obat-obatan untuk meringankan gejala dan mencegah penyakitnya kambuh kembali. Nah, untuk mencegah terjadinya serangan asam urat kembali, pasien disarankan untuk menghindari makanan pemicu asam urat, alias makanan yang mengandung purin tinggi. Juga disarankan untuk mengurangi minuman tinggi gula dan tidak minum alkohol. Juga penderita dianjurkan untuk memenuhi asupan protein yang rendah lemak, serta rutin berolahraga dan menjaga berat badan ideal. Untuk mengetahui pantangan makanan penderita asam urat, simak video selanjutnya ya. Nah, itu tadi info dari saya mengenai asam urat.
Semoga bermanfaat untuk Anda. Saya Dr. Prima mohon pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.